Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu Odo. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya mau ajak kalian dulu membayangkan kondisi yang sering terjadi di perusahaan, terutama yang masih berkembang atau yang belum menggunakan sistem terintegrasi. Nah, bayangkan sebuah perusahaan retail kecil atau menengah. Pada tahap awal bisnis, mereka masih dijalankan dengan cara yang cukup sederhana. Penjualan dicatat di buku atau di Excel. Laporan keuangan dibuat terpisah oleh bagian accounting. Data stok barang dicek manual oleh staf gudang, kadang pakai notes atau bahkan cuma diingat aja. Data karyawan tersimpan di file-file terpisah, mungkin di komputer admin, atau bahkan masih dalam berbentuk fisik, arsip fisik. Nah, ketika bisnis masih kecil dan transaksinya belum banyak, cara kerja seperti ini mungkin masih terasa cukup. Tapi coba bayangkan, ketika bisnis mulai berkembang, pesanan semakin banyak, karyawan bertambah, cabang dibuka di kota lain, disinilah mulai muncul masalah-masalah yang serius. Nah, masalah pertama itu ketidaksinkronan data. Misalnya, bagian sales sudah mencatat penjualan dan barang keluar, tapi bagian keuangan belum mencatat pembayarannya karena informasinya belum sampai. Atau stok di sistem menunjukkan barang masih ada 100 unit, tapi kenyataannya di gudang cuma tersisa 70 unit karena ada yang belum input. Kemudian masalah kedua itu keterlambatan informasi. Nah, kalau owner mau tahu kondisi keuangan perusahaan bulan ini, dia harus nunggu tim accounting merekap data dari berbagai sumber. Prosesnya itu bisa memakan waktu berhari-hari, padahal keputusan bisnis seringkali harus diambil dengan cara cepat berdasarkan data terkini. Kemudian masalah ketiga, yaitu human error. Karena banyak proses manual, risiko salah input itu jadi sangat tinggi. Salah satu angka aja bisa bikin laporan jadi kacau. Dan untuk nemuin kesalahannya, kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Masalah keempat, yaitu duplikasi kerja. Data yang sama harus diinput berkali-kali di sistem yang berbeda. Sales input di sistem penjualan, accounting input lagi di sistem keuangan, warehouse input lagi di sistem gudang, dan ini sangat tidak efisien. Kemudian, masalah kelima, sulit melakukan analisis. Kalau data tersebar di banyak tempat, dengan format yang berbeda-beda, mau analisis tren penjualan atau perilaku pelanggan juga jadi sangat sulit. Data jadi tidak bisa dimanfaatkan maksimal untuk pengembangan bisnis. Nah, dari kondisi yang penuh masalah inilah muncul kebutuhan akan sebuah sistem yang bisa mengintegrasikan proses bisnis. Dan disinilah konsep ERP mulai menjadi relevan. Sekarang kita masuk ke konsep ERP. ERP itu singkatan dari Enterprise Resource Planning. Kalau diterjemahkan secara harfiah, artinya perencanaan sumber daya perusahaan. Tapi secara praktis, ERP adalah sistem software yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola seluruh proses bisnis utama dalam satu platform yang terpusat. Jadi, bayangkan, kalau sebelumnya setiap divisi punya sistem sendiri-sendiri yang terpisah dengan ERP, semua divisi menggunakan satu sistem yang sama dan datanya saling terhubung secara real-time. Ketika sales mencatat transaksi penjualan, otomatis data itu juga muncul di sistem accounting dan inventory. Tidak perlu input manual berkali-kali, tidak perlu takut data tidak sinkron. Nah, konsep utama dari ERP itu ada beberapa. Yang pertama itu integrasi. Nah, integrasi ini yang paling fundamental. Semua modul atau bagian dari sistem ERP saling terhubung. Data mengalir antar modul secara otomatis. Ketika terjadi transaksi di satu bagian lain yang relevan otomatis terupdate. Yang kedua itu sentralisasi data. Semua data perusahaan disimpan dalam satu database terpusat. Ini memastikan bahwa setiap orang yang mengakses sistem melihat data yang sama dan paling update. Tidak ada lagi versi data yang berbeda-beda antar divisi. Yang ketiga itu otomasi proses. ERP dirancang untuk mengotomasi proses-proses yang berulang dan dapat diprediksi. Misalnya, ketika stok barang mencapai level minimum, sistem bisa otomatis membuat permintaan pembelian, atau ketika invoice jatuh tempo, sistem bisa otomatis mengirim reminder ke customer. Keempat itu real-time reporting. Karena data terpusat dan terintegrasi, laporan bisa dihasilkan secara instan. Mau lihat laporan penjualan hari ini, tinggal klik. Mau lihat posisi keuangan perusahaan, langsung tersedia. Tidak perlu menunggu berhari-hari seperti sistem manual. Kelima itu ada standarisasi proses. Nah, ERP ini membantu perusahaan menerapkan best practices dan standarisasi dalam proses bisnis mereka.
Semua orang mengikuti alur kerja yang sama yang sudah terdefinisi dalam sistem. Dengan kelima konsep dasar ini, ERP memberikan banyak manfaat nyata. Efisiensi operasional meningkat karena mengurangi kerja manual. Akurasi data lebih baik karena mengurangi human error. Kecepatan pengambilan keputusan meningkat karena data tersedia real time. Transparansi juga meningkat karena semua pihak bisa mengakses informasi yang sama. Dan yang terpenting, perusahaan bisa fokus ke strategi bisnis, bukan lagi terjebak di masalah administratif. Tapi tentu saja implementasi ERP bukan tanpa tantangan ya. Ada biaya investasi yang cukup besar, baik untuk software maupun hardware. Ada proses perubahan budaya kerja yang harus dilalui. Karyawan harus dilatih menggunakan sistem baru dan proses implementasinya sendiri bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk perusahaan besar. Namun bagi perusahaan yang serius ingin berkembang dan bersaing di pasar modern, investasi dalam ERP adalah sesuatu yang sangat strategis dan jangka panjang. Dan di antara banyak pilihan software ERP yang ada di pasaran, Odoo adalah salah satu yang paling menarik untuk dipelajari. Kenapa? Kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama, yaitu Odoo. Nah, Odoo ini adalah salah satu software ERP yang populer dan banyak digunakan saat ini, baik oleh perusahaan kecil, menengah, sampai perusahaan besar. Yang bikin Odoo menarik adalah karakteristiknya yang unik dibanding ERP lain seperti SAP atau Oracle. Pertama, Odoo bersifat open source. Ini berarti kode program Odoo tersedia secara terbuka dan bisa diakses oleh siapa saja. Komunitas developer di seluruh dunia bisa berkontribusi mengembangkan Odoo ini. Dan ini membuat Odoo sangat fleksibel dan terus berkembang dengan cepat. Kalau ada kebutuhan khusus yang belum ada di Odoo, perusahaan atau developer bisa bikin sendiri modulnya dan memodifikasi yang sudah ada. Yang kedua, itu pendekatan modular. Ini adalah kekuatan utama dari Odoo. Kalau software ERP tradisional biasanya dijual sebagai satu paket besar yang harus diimplementasi semuanya, Odoo berbeda. Odoo terdiri dari banyak modul-modul independen yang masing-masing punya fungsi spesifik. Perusahaan bisa pilih dan install modul yang mereka butuhkan saja. Misalnya, sebuah toko online mungkin hanya butuh modul sales, inventory, dan accounting di awal. Nanti kalau bisnis berkembang, mereka mau mengelola supplier lebih baik, tinggal tambah model purchase. Nah, kalau mau lebih baik dalam mengelola karyawan, tambah modul HR. Kalau mau masuk ke manufaktur, ada model manufacturing. Fleksibilitas ini sangat membantu perusahaan, terutama yang budgetnya terbatas atau yang masih mencari-cari proses bisnis yang tepat. Ketiga, ada user interface yang modern dan user friendly. Nah, Odoo ini memiliki user interface yang modern dan user friendly. Banyak software ERP tradisional yang tampilannya kuno dan sulit untuk digunakan. Nah, sedangkan Odoo dirancang dengan antarmuka yang bersih, intuitif, dan mirip aplikasi web modern yang kita pakai sehari-hari. Nah, ini bikin proses training karyawan jadi lebih mudah dan adopsi sistem lebih cepat. Yang keempat itu tersedia dalam dua versi. Nah, Odoo ini tersedia dalam dua versi, yaitu Community dan Enterprise. Nah, Odoo Community adalah versi gratis yang open source. Versi ini sangat cocok untuk pembelajaran, startup, UMKM, dan organisasi yang punya tim IT internal yang capable. Nah, modul-modul dasar seperti sales, purchase, inventory, accounting, HR sudah tersedia dan bisa digunakan tanpa biaya lisensi. Sedangkan Odoo Enterprise sendiri adalah versi berbayar dengan fitur tambahan, dukungan resmi dari Odoo, dan modul-modul premium yang lebih advance. Perusahaan menengah ke atas biasanya memilih Enterprise karena mereka butuh fitur yang lebih lengkap, support resmi kalau ada masalah, dan jaminan stabilitas sistem. Yang kelima itu cloud-based atau on-premise. Odoo bisa dijalankan di cloud atau di server internal perusahaan sendiri. Nah, fleksibilitas ini penting karena setiap perusahaan punya preferensi dan kebijakan IT yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat sejarahnya. Odoo pertama kali dikembangkan pada tahun 2005 oleh Fabian Pinkers, seorang entrepreneur dari Belgia. Awalnya software ini bernama Tiny ERP dan memang fokusnya masih sebagai ERP kecil untuk perusahaan kecil. Seiring waktu, Tiny ERP berkembang pesat dan berganti nama menjadi Open ERP sekitar tahun 2008. Perubahan nama ini menjadi ambisi yang lebih besar, tidak hanya untuk perusahaan kecil, tapi juga untuk perusahaan menengah dan besar.
Pada tahun 2014, OpenERP resmi mengganti nama menjadi Odoo. Perubahan ini bukan sekadar ganti nama, tapi juga menandai transformasi dari software ERP tradisional menjadi platform manajemen bisnis yang lebih luas. Odoo mulai mencakup tidak hanya fungsi ERP klasik, tapi juga CRM, e-commerce, project management, marketing automation, dan masih banyak lagi. Hingga saat ini, Odoo terus berkembang dengan merilis versi terbaru hampir tiap tahunnya. Versi terbaru saat ini itu ada Odoo 17 yang dirilis Oktober 2023 lalu, dan masing-masing versi membawa peningkatan signifikan dari sisi fitur, performa, keamanan, dan user experience. Komunitas Odoo juga sangat besar dan aktif dengan ribuan developer dan miliaran pengguna di seluruh dunia. Ada forum komunitas, dokumentasi lengkap, tutorial, dan event-event seperti Odoo Experience yang diadakan juga setiap tahun. Jadi bisa dibilang Odoo ini bukan hanya sekadar software, tapi sudah menjadi ekosistem yang lengkap dengan komunitas yang mendukungnya. Kemudian kita masuk ke bagian yang lebih teknis, tapi tetap saya usahakan untuk mudah dipahami ya teman-teman. Modul-modul utama di Odoo. Jadi saya akan bahas modul-modul yang paling fundamental dan paling sering digunakan di Odoo. Yang pertama itu ada modul sales. Nah, modul sales adalah jantungnya proses penjualan. Di modul ini seluruh siklus penjualan dikelola dari awal sampai akhir. Proses biasanya dimulai dari pembuatan quotation atau penawaran harga kepada calon customer. Di quotation ini, kita bisa daftar produk apa saja yang ditawarkan, harganya berapa, diskon berapa, terms and conditions-nya seperti apa. Setelah quotation dikirim ke customer dan mereka setuju, quotation bisa diubah menjadi sales order dengan sekali klik. Disinilah transaksi penjualan resmi tercatat. Yang menarik adalah ketika sales order dikonfirmasi, otomatis banyak hal terjadi di background. Sistem otomatis membuat delivery order di modul inventory kalau produknya perlu dikirim. Sistem juga otomatis mencatat piutang di model accounting kalau pembayarannya kredit. Setelah barang dikirim atau service diselesaikan, invoice bisa dibuat dengan mudah dari sales order yang sama. Dan ketika pembayaran diterima, sistem langsung update status invoice dan mencatat transaksi kasnya. Semua ini terintegrasi tanpa perlu input manual berkali-kali. Modul sales juga punya fitur reporting yang lengkap. Kita bisa lihat sales performance per sales respon, per produk, per periode, per customer segment, dan lain-lain. Dan ini sangat membantu untuk analisis dan pengambilan keputusan strategis. Yang kedua itu ada modul CRM atau Customer Relationship Management. Modul CRM ini fokusnya ke pengelolaan hubungan dengan customer dan prospek. Di sini tim sales mengelola leads atau peluang penjualan. Ketika ada calon customer yang inquiry, datanya dicatat sebagai lead di CRM. Lead ini kemudian bisa dikonversi menjadi opportunity kalau prospeknya bagus. Di model CRM, kita bisa tracking seluruh history interaksi dengan customer, email apa yang sudah dikirim, meeting kapan, follow up apa yang harus dilakukan, semuanya tercatat di modul ini. Ada juga fitur pipeline, manajemen yang visual. Jadi kita bisa lihat setiap opportunity ada di stage mana dalam sales funnel. Misalnya, new, qualified, proposal, negotiation, won or lost. Modul CRM juga terintegrasi dengan modul sales. Jadi ketika opportunity won, bisa langsung dibuat quotation atau sales ordernya. Terintegrasi juga dengan modul marketing atau campaign management dan email marketing. Yang ketiga itu ada model accounting. Nah, model accounting atau akuntansi adalah model yang mengelola seluruh aspek keuangan perusahaan. Di model ini, semua transaksi keuangan dicatat mulai dari penerimaan kas, pengeluaran kas, piutang, hutang, hingga jurnal-jurnal penyesuaian. Yang paling powerful dari accounting Odoo adalah integrasinya dengan modul-modul lain. Setiap kali ada transaksi di sales, otomatis tercatat di journal entry-nya di accounting. Setiap kali ada pembelian di purchase, otomatis juga tercatat. Jadi, akuntan tidak perlu lagi manual posting satu-satu. Jadi, mereka cukup fokus ke monitoring, rekonsiliasi, dan analisis. Jadi, modul accounting ini juga support multi-currency. Jadi, kalau perusahaan punya transaksi internasional, bisa dikelola dengan baik. Ada fitur bank reconciliation untuk mencocokkan transaksi bank statement dengan catatan di sistem. Ada juga tax management untuk mengelola berbagai jenis pajak mulai dari PPN, PPH, dan lain-lain.
Untuk reporting, model accounting punya laporan standar seperti balance sheet, profit and loss, cash flow statement, trial balance, age receivable, age payable, dan masih banyak lagi. Laporan-laporan ini bisa di-generate real time kapanpun dibutuhkan, jika dibutuhkan. Yang keempat itu ada modul inventory atau warehouse management. Modul inventory itu mengelola seluruh aspek persediaan dan pergudangan. Di modul ini, perusahaan bisa tracking stok secara real time. Beberapa stok yang ada di gudang, beberapa yang ada yang sedang dalam proses pengiriman, berapa yang reserve untuk sales order tertentu, semuanya sangat jelas. Odoo menggunakan konsep location untuk mengelola barang. Location bisa berupa gudang fisik, bisa juga virtual location seperti customer location atau supplier location. Nah, setiap pergerakan barang dicatat sebagai stock move dari satu location ke location lain. Konsep ini sangat fleksibel dan bisa diadaptasi untuk berbagai jenis bisnis. Ada juga fitur barcode atau scanning yang memudahkan proses receiving dan shipping barang. Ada juga inventory adjustment untuk mengoreksi stok kalau ada perbedaan antar sistem dan fisik. Untuk perusahaan yang punya banyak gudang, Odoo support multi-warehouse management dengan route dan rules yang bisa dikustomisasi. Modul inventory juga punya fitur forecasting dan reordering rules. Jadi sistem bisa kasih warning kalau stok produk sudah mau habis atau bahkan otomatis membuat purchase order ke supplier kalau stok di bawah minimum level. Yang kelima itu ada model purchase. Nah, model purchase ini tuh mengelola seluruh proses pengadaan barang atau jasa dari supplier. Prosesnya biasanya dimulai dari purchase request atau permintaan pembelian dari departemen yang membutuhkan. Request ini kemudian bisa dikonversi menjadi request for quotation atau RFQ yang dikirim ke supplier. Setelah dapat penawaran dari supplier dan harganya cocok, RFQ bisa dikonversi jadi purchase order. Ketika PO dikonfirmasi, sistem otomatis membuat appointment di inventory dan receiving barang. Dan ketika barang diterima, sistem otomatis membuat vendor bill yang siap untuk dibayar. Model purchase juga punya fitur purchase agreement atau blanket order untuk kontrak jangka panjang dengan supplier. Ada juga analisis untuk supplier performance, price comparison, dan purchase forecasting. Yang keenam itu ada modul HR atau Human Resources. Modul HR mencakup pengelolaan sumber daya manusia. Di modul ini, semua data karyawan disimpan mulai dari data pribadi, kontak darurat, riwayat pekerjaan, skill, hingga dokumen-dokumen penting seperti kontrak kerja. Nah, ada submodel untuk attendance atau absensi. Jadi karyawan bisa check in dan check out dan sistem otomatis mencatat jam kerja mereka. Ada juga leave management untuk mengelola cuti karyawan. Karyawan bisa request cuti melalui sistem, manajer bisa approve atau reject, dan sistemnya tracking sisa cuti masing-masing karyawan. Untuk perusahaan yang lebih besar ada modul recruitment untuk mengelola proses rekrutmen dari posting lowongan, screening kandidat, interview, sampai hiring decision. Ada juga modul appraisal untuk performance review dan goal setting. Yang ketujuh itu modul manufacturing. Buat perusahaan manufaktur ada modul manufacturing yang sangat komprehensif. Modul ini mengelola seluruh proses produksi mulai dari bill of materials yang mendefinisikan komposisi suatu produk, work orders yang mengatur aturan proses reduksi, sampai quality control. Nah, Odoo support berbagai routing produksi, from simply assembly sampai complex multi-stage manufacturing dengan work centers yang berbeda-beda. Sistem bisa tracking material consumption, work in progress, and finished goods secara detail. Yang kedelapan itu modul project management. Untuk perusahaan jasa atau berbasis proyek, modul project management ini sangat berguna. Di modul ini kita bisa membuat project, assign task ke team members, tracking progress, dan mentoring budget versus actual cost. Terintegrasi dengan modul timesheet, jadi karyawan bisa log jam kerja mereka per task dan nanti bisa dibuat invoice ke klien berdasarkan time spent. Kemudian sekarang kita akan bahas perbedaan antara Odoo Community dan Odoo Enterprise, karena ini tuh penting banget dipahami kalau kalian mau implement Odoo.
Yang pertama itu ada Community Edition. Ini adalah versi gratis dari open source. Kalian bisa download, install, dan pakai tanpa bayar lisensi apapun. Nah, modul-modul core yang fundamental sudah tersedia seperti sales, purchase, inventory, accounting, HR, manufacturing, dan lain-lain. Cocok untuk pembelajaran, edukasi, startup, dan UMKM dengan budget terbatas. Organisasi non-profit, perusahaan yang punya tim IT internal yang kuat dan bisa custom sendiri. Sedangkan keterbatasan dari ada community edition itu tidak ada dukungan resmi dari Odo, jadi kalau ada masalah harus cari solusi sendiri atau tanya di forum komunitas. Beberapa fitur advance juga tidak tersedia, security update dan bug fixes lebih lambat dibanding enterprise. Reporting terbatas, tidak selengkap enterprise, tidak ada akses ke Odo Studio untuk customization tanpa coding. Kemudian Odo Enterprise Edition. Odo Enterprise Edition ini versi berbayar dengan model subscription. Biasanya per user per month. Biayanya bervariasi tergantung jumlah user dan modul yang dipakai. Keunggulannya itu dapat dukungan resmi dari Odo, including technical support dan bug fixes, akses ke semua modul premium seperti accounting yang lebih advance, studio untuk customization, mobile apps yang lebih lengkap, fitur reporting dan dashboard juga jauh lebih powerful, update dan security patches yang lebih cepat. Odo Studio, yaitu tool visual untuk kostumisasi tanpa perlu coding. Kemudian ada cloud hosting di server Odo dengan uptime guarantee. Jadi untuk Odo Enterprise ini cocok untuk perusahaan menengah ke besar, bisnis yang penuh scalability dan reliability tinggi, organisasi yang tidak punya tim IT internal yang kuat, perusahaan yang butuh compliance dan audit trail yang ketat, cocok untuk Odo Enterprise ini. Jadi pilihan antara community dan enterprise ini tergantung kebutuhan dan kondisi masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang mulai dari community dulu untuk testing atau learning, baru kalau sudah yakin dan skala bisnisnya itu mulai berkembang, jadi mereka bakalan upgrade ke enterprise. Kemudian sekarang kita bahas gimana sih proses implementasi Odo di sebuah perusahaan. Nah, itu penting banget dipahami karena kesuksesan implementasi ERP bukan cuma soal softwarenya bagus atau tidak, tapi juga bagaimana proses implementasinya dilakukan. Tahap pertama itu ada discovery analisis kebutuhan. Nah, di tahap ini adalah tahap paling awal dan paling krusial karena di tahap ini tim implementasi melakukan analisis mendalam tentang proses bisnis perusahaan saat ini. Jadi mereka akan mapping apa aja sih proses bisnis yang ada, siapa yang bakalan terlibat di proses, apa pain points atau masalah dalam proses saat ini, data apa saja yang perlu dikelola, integrasi apa yang dibutuhkan dengan sistem lain, siapa saja stakeholder yang akan menggunakan sistem. Nah, hasil dari tahap ini adalah dokumen requirement yang jelas dan juga gap analisis antar fitur standar Odo dengan kebutuhan fisik perusahaan. Tahap kedua itu adalah planning dan desain. Setelah requirement jelas, tahap berikutnya adalah perencanaan. Di tahap ini ditentukan modul apa aja yang akan diimplementasi, bagaimana sequence implementasinya, biasanya bertahap, tidak semua modul sekaligus. Customization apa yang perlu dilakukan, siapa tim yang akan terlibat, timeline dan milestone apa yang harus dicapai, budget berapa sih yang akan dialokasikan. Nah, pada tahap ini juga desain untuk customization yang diperlukan, baik dari sisi user interface, workflow, maupun report. Tahap ketiga itu development dan konfigurasi. Di tahap ini, sistem mulai dibangun. Ada dua aktivitas utama, yaitu konfigurasi, yaitu mengatur setting standar Odo agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu ada customization. Kalau ada kebutuhan tidak bisa dipenuhi dengan fitur standar, perlu ada development custom modul atau modifikasi modul existing. Nah, ini butuh programmer yang familiar dengan Python dan framework Odo. Tahap keempat itu ada data migration. Nah, tahap ini yang paling tricky dan berisiko. Data dari sistem lama harus dipindahkan ke Odo. Data yang perlu dimigrasikan biasanya termasuk master data, transactional data, historical data. Nah, data migration harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Data harus dibersihkan dulu karena biasanya data lama itu banyak yang tidak konsisten atau duplikat. Kemudian data harus ditransformasi ke format yang sesuai dengan
struktur Odoo. Proses ini sering melibatkan scripting dan perlu dites berkali-kali sebelum migration final. Yang kelima itu tahap testing. Nah, setelah sistem di setup dan data diimigrasikan, tahap testing sangatlah krusial. Ada beberapa jenis testing. Yang pertama itu ada unit testing, testing per modul untuk memastikan fungsi dasar berjalan dengan baik. Kemudian ada integration testing, yaitu testing integrasi antar modul untuk memastikan data flow dengan benar. Kemudian ada user acceptance testing atau UAT, user aktual yang akan pakai sistem diminta untuk tes dan memberikan feedback. Ini penting untuk memastikan sistem memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, semua bug atau isu yang ditemukan saat testing harus di-fix sebelum go live. Tahap keenam yaitu training. Jadi training adalah tahap yang sering underestimated, tapi sangat penting. Kalau user tidak paham cara pakai sistem, implementasi pasti gagal. Training biasanya dilakukan berlapis-lapis. Training untuk super user atau power user yang akan jadi champion di masing-masing departemen. Kemudian training untuk end user yang akan pakai sistem sehari-hari. Kemudian training untuk IT support yang akan handle masalah teknis. Material training ini bisa berupa user manual, video tutorial, atau hands-on workshop. Tahap ketujuh itu go live. Ini saat dimana sistem resmi digunakan. Ada dua pendekatan, yaitu Big Bang, langsung switch ke sistem baru di satu waktu. Ada juga path atau implementasi bertahap. Misalnya mulai dari divisi sales dulu, setelah stabil baru divisi lain, atau mulai dari satu cabang dulu, setelah sukses baru cabang lain. Risikonya lebih lambat atau lebih rendah, tapi prosesnya itu lebih lama. Nah, pada minggu-minggu setelah go live, biasanya ada tim support yang standby untuk handle isu dan membantu user yang kesulitan. Kemudian tahap 8 yaitu post implementation, support, dan optimization. Nah, setelah go live, pekerjaan belum selesai. Setelah go live, pekerjaan itu belum selesai. Perlu ada continuous support dan optimization. Sistem perlu dimonitor performance-nya, user feedback perlu dikumpulkan dan ditindaklanjuti. Kalau ada proses bisnis yang berubah, sistem perlu disesuaikan. Odoo juga merilis versi baru setiap tahunnya, jadi perlu ada planning untuk upgrade ke versi yang lebih baru untuk mendapatkan fitur dan security patch terbaru. Jadi sekarang saya mau bahas kenapa sih Odoo ini penting banget untuk dipelajari, terutama untuk mahasiswa dan fresh graduate. Dari sisi edukasi, buat mahasiswa terutama yang kuliah di jurusan sistem informasi, teknik informatika, manajemen, dan akuntansi, Odoo adalah tools yang sangat valuable untuk dipelajari. Kenapa? Pertama, menjembatani teori dan praktik. Di kampus kita belajar banyak teori tentang sistem informasi, database, proses bisnis, akuntansi, manajemen operasional, dan lain-lain. Tapi seringkali kita bingung teori-teori ini diaplikasikan seperti apa sih di dunia nyata. Nah, Odoo memberikan gambaran konkret. Kita bisa lihat secara langsung bagaimana konsep-konsep yang kita pelajari diterapkan dalam satu sistem yang utuh. Kedua, pembelajaran yang komprehensif. Dengan belajar Odoo, kita tidak hanya belajar satu aspek bisnis, tapi seluruh ekosistem bisnis. Jadi kita paham bagaimana sales berhubungan dengan inventory, bagaimana accounting terintegrasi dengan purchase, bagaimana HR mempengaruhi payroll, dan seterusnya. Jadi ini tuh memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana bisnis bekerja. Yang ketiga itu skill teknis yang applicable. Kalau kalian ingin terjun ke dunia IT, Odoo menggunakan teknologi modern seperti Python, PostgreSQL, JavaScript, dan XML. Belajar develop atau customize Odoo bisa jadi portofolio yang sangat bagus. Kalau kalian lebih ke bisnis atau functional side, belajar konfigurasi dan implementasi Odoo juga skill yang sangat dicari. Yang keempat itu gratis karena ada versi community yang gratis. Mahasiswa bisa install dan explore Odoo tanpa harus bayar. Banyak juga dokumentasi dan tutorial yang tersedia di online. Ini kesempatan belajar yang sangat berharga tanpa hambatan biaya. Sedangkan di sisi karir, sekarang kita bisa bicara peluang karir. Pemahaman tentang Odoo atau ERP secara umum membuka banyak pintu karir yang menarik. Yang pertama itu ERP konsultan. Ini adalah posisi yang paling directly related dengan Odoo. ERP konsultan bertugas untuk membantu perusahaan mengimplementasikan dan mengoptimalkan penggunaan Odoo. Mereka perlu memahami proses bisnis klien dan bagaimana mengkonfigurasi Odoo agar sesuai.
demand untuk ERP konsultan cukup tinggi, terutama di era digital transformation seperti sekarang. Yang kedua itu business analyst. Nah, business analyst bertugas menganalisis proses bisnis dan kebutuhan sistem. Pemahaman tentang ERP seperti Odoo sangat membantu mereka bisa menjadi jembatan antara user bisnis dan tim IT. Nah, mereka bisa translate kebutuhan bisnis dan menjadi requirement system yang jelas. Yang ketiga itu Odoo developer. Untuk yang suka coding bisa jadi Odoo developer. Tugas mereka adalah develop custom module, modifikasi modul existing, atau integrasi Odoo dengan sistem lain. Skill yang dibutuhkan itu ada Python, PostgreSQL, dan pemahaman framework Odoo. Salary untuk Odoo development juga cukup kompetitif. Yang keempat itu functional specialist. Posisi ini tuh fokus ke satu area spesifik. Misalnya jadi Odoo accounting specialist, Odoo inventory specialist, atau Odoo HR specialist. Jadi mereka adalah expert di modul tertentu dan membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan modul-modul tersebut. Kemudian yang kelima itu ada project manager. Untuk implementasi Odoo yang besar, butuh project manager yang paham ERP. Mereka koordinat antara vendor, konsultan, dan tim internal perusahaan untuk memastikan implementasi berjalan sesuai timeline dan budget. Yang keenam itu sistem administrator. Setelah Odoo diimplementasikan, butuh orang yang maintain sistemnya. Nah, sistem administrator ini bertugas memastikan sistem berjalan lancar, melakukan backup, update, dan troubleshooting, juga user management. Yang ketujuh itu training specialist. Ada juga peluang jadi trainer yang mengajarkan cara menggunakan Odoo kepada user di berbagai perusahaan. Untuk di Indonesia sendiri itu, demand untuk talent yang paham ERP termasuk Odoo itu terus meningkat. Banyak perusahaan dari UMKM sampai korporat yang sedang atau berencana mengimplementasikan ERP. Ini menciptakan banyak peluang kerja. Dari sisi salary untuk fresh graduate dengan skill Odoo, starting salary biasanya lebih tinggi dibanding posisi IT atau bisnis general. Dan dengan pengalaman 2-3 tahun bisa naik signifikan, apalagi kalau punya spesifikasi Odoo atau track record implementasi yang sukses. Yang menarik juga, skill ERP itu transferable. Kalau kalian paham Odoo, akan lebih mudah belajar ERP lain seperti SAP, Oracle, atau Microsoft Dynamics. Konsep dasarnya sama, cuman implementasi teknisnya yang berbeda. Walaupun Odoo ini punya banyak kelebihan, jujur mengenai tantangannya itu sangat ada ya. Tantangan pertama itu ada learning curve. Walaupun interface Odoo itu sudah cukup user friendly, tetap ada learning curve, terutama untuk user yang tidak terbiasa dengan sistem digital. Untuk user yang selama ini kerja manual atau pakai sistem sederhana, transition ke Odoo bisa terasa overwhelming di awal. Mereka training dan change management itu sangatlah penting. Tantangan kedua itu customization yang berlebihan. Karena Odoo ini sangatlah fleksibel dan bisa dikustomisasi, ada godaan untuk customize terlalu banyak. Padahal semakin banyak customization, semakin sulit maintenance dan upgrade ke versi terbaru. Best practice-nya adalah maksimalkan fitur standar dulu, baru customize kalau memang benar-benar tidak ada pilihan lain. Tantangan ketiga itu kualitas implementasi. Kesuksesan Odoo sangat bergantung pada kualitas implementasinya. Kalau implementasinya buruk, sistem bisa jadi malah menghambat bisnis dan bukan membantu. Makanya penting untuk memilih partner implementasi yang berpengalaman dan kredibel. Tantangan keempat yaitu komitmen manajemen. Implementasi ERP bukan hanya proyek IT, tapi proyek transformasi organisasi. Kalau top manajemen tidak fully committed dan tidak mendukung perubahan, implementasi kemungkinan besar akan gagal. Perlu ada champion dari level manajemen yang drive adoption. Tantangan kelima itu data quality. Sistem sekuat apapun, kalau datanya sampah, outputnya juga bakalan sampah. Sebelum implementasi, penting untuk membersihkan dan merapikan data terlebih dahulu. Dan setelah data diimplementasi, perlu disiplin dalam entry data yang akurat. Tantangan keenam itu integrasi dengan sistem lain. Jarang ada perusahaan 100% pure Odoo. Biasanya ada sistem lain yang harus terintegrasi, misalnya sistem e-commerce, sistem point of sale khusus, atau sistem legacy yang tidak bisa ditinggalkan. Integrasi ini bisa jadi kompleks dan butuh effort development yang tidak sedikit. Tantangan ketujuh itu upgrade version. Odoo merilis versi baru setiap tahunnya.
Kalau perusahaan punya banyak customization, upgrade ke versi baru bisa jadi challenging karena harus ensure customization masih compatible. Beberapa perusahaan memilih untuk tidak upgrade dan stay di versi tertentu, tapi ini berarti tidak mendapatkan fitur baru dan security patch. Jadi penting untuk diingat, tantangan-tantangan ini bukan berarti Odoo tidak worth it. Semua sistem enterprise pasti punya tantangan. Yang penting adalah aware dengan tantangan ini dan mempersiapkan mitigasinya dengan baik. Jadi kita sudah sampai di akhir video. Jadi rekap poin-poin pentingnya itu adalah Odoo adalah software ERP open resource yang powerful, fleksibel, dan modular. Odoo membantu perusahaan mengintegrasikan seluruh proses bisnis mereka dalam satu platform terpusat dari sales, purchase, inventory, accounting, HR, sampai manufacturing dengan project management. Keunggulan utama Odoo adalah pendekatan modularnya yang memungkinkan perusahaan mulai dari yang kecil dan berkembang sesuai kebutuhan. User interface-nya modern dan user-friendly, tersedia dalam versi community yang gratis, untuk learning dan versi enterprise yang berbayar dengan fitur yang lebih lengkap dan support resmi. Jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.